Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mawarni dengan NIM 8573295. Tujuan saya membuat video berikut ini yaitu untuk memenuhi tugas komputer. Saya dari semester 4 kelas A. Nah, di sini saya membuat video bagaimana cara membuat tutorial media pembelajaran. Nah, saya di sini menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Canva dan aplikasi Inshoot. Nah, saya di sini juga menggunakan handphone. Jadi buat kalian yang memang tidak ada laptop, kalian bisa menggunakan handphone. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video berikut ini ya. Nah, untuk langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Canva-nya. Di sini kita menggunakan aplikasi Canva, kita klik, kita tunggu sebentar. Aplikasi Canva ini bisa untuk membuat media pembelajaran, brosur, dan yang lainnya. Ini banyak banget. Nah, kalau kita untuk membuat media pembelajaran, kita klik presentasi. Di atas tuh presentasi, kemudian kita pilih template yang kita mau, yang memang menurut kita tuh menarik ya. Kalau aku pakai yang ini aja. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah mulai terbuka. Jadi kalau aplikasi Canva ini memang menarik banget teman-teman, karena bagus banget. Dan untuk bingkai yang ini bisa kita hapus jika kita tidak butuhkan. Hapus bingkai. Nah, hilang. Nah, kata yang hello ini juga bisa kita hapus jika kita nggak butuhkan. Hapus grup. Nah, kemudian untuk kata-kata yang ini bisa kita ganti. Misalnya kita membahas materi tentang apa gitu. Nah, di sini aku misalnya membuat materi mengenal bangun datar. Oke. Nah, di sini bisa kita geser kayak gini ya, teman-teman. Lebih besar juga bisa. Oke, cukup. Nah, kalau sudah, kita pindah ke sheet 2. Nah, di sheet 2 ini, di kalimat yang atas ini bisa kita ganti. Misalnya kita ganti sebagai pertanyaan, apa sih bangun datar itu? Nah, misalnya kita buat seperti ini. Nah, ini bisa kita perbesar juga. Nah, mungkin cukup segini aja ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ini bisa kita perbesar. Nah, untuk mengisi kotak yang putih ini, kita klik tanda plus di sebelah kiri. Nah, kemudian di bawah itu kita pilih teks. Nah, kita pilih teks. Misalnya pakai teks ini. Oke, misalnya aku pakai tulisan ini, kita hapus dulu ini yang kata-kata ininya yang tidak kita perlukan. Nih kita hapus. Misalnya di sini kita hapus. Nah, di sini kita ganti bangun datar adalah bangun yang mempunyai datar dan memiliki dua. Nah, di sini sudah kita buat. Nah, kemudian kita hapus dulu nih tanda komanya. Tuh, kita klik aja tanda komanya, tanda koma atas juga. Sudah kita hapus. Yang bawahnya masih ada, kita hapus dulu. Nah, sudah kita hapus. Jadi tinggal yang ini aja. Ini bisa kita
perbesar juga teman-teman. Sini bisa kita pilih formatnya seperti apa, misalnya mau lurus kayak gini atau rata kayak gini, kita pakai seperti ini aja. Nah toh ya teman-teman, jadi ini tuh seperti ini. Oke, nah selanjutnya ukuran hurufnya bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita hanya butuh segini, atau yang putihnya ini mau diperbesar juga boleh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalnya di sini kita perkecil sedikit. Nah, misalnya gitu. Nah, untuk slide yang kedua ini, nah di sini kan ada contoh foto. Foto ini bisa kita gunakan foto kita sendiri juga. Misalnya di sini aku menggunakan foto sendiri ya. Diklik ininya, kemudian klik ganti yang di bawah. Nah, di sini kita klik gambar. Nah, misalnya aku mau pakai yang ini. Oke. Nah, sudah diklik. Nah, misalnya ini mau diputar. Sudah, kita klik balik untuk fotonya. Nah, misalnya seperti itu. Tentang sayanya ini bisa kita ganti. Misalnya di sini macam bangun datar. Nah, sini sudah. Misalnya kita di sini. Nah, macam-macam bangun datar. Nah, misalnya yang pertama kita mau macam-macam bangun datar. Pertama misalnya lingkaran. Kita tambah tadi, udah kita klik tambah, kemudian klik elemen. Di sini kita cari bangun datar. Nah, ini kan kalau teman-teman cari bangun datar, hasilnya akan seperti ini ya. Maka kita tidak usah klik bangun datar, tapi kita pilihnya nih. Nanti akan di garis dan bentuk itu akan muncul, tapi karena aku di sini tadi sudah pernah menggunakan, maka ini ada gitu. Yang pertama misalnya aku menggunakan lingkaran. Diklik lingkarannya. Nah, kemudian lingkarannya ada di sini. Untuk warnanya bisa kita sesuaikan. Jika kita ingin biru, itu bisa biru. Ingin hijau juga bisa agar lebih terlihat. Nah, misalnya kita pakai warna ini aja ya teman-teman. Ini lingkaran. Misalnya, kita menggunakan lingkaran. Nah, jika kita ingin menambahkan gambar bangun datar lagi, kita klik tanda plus lagi sebelah kiri. Kemudian bangun datar mana yang ingin kita tambahkan gitu. Misalnya bangun datar segitiga. Nah, segitiga ini warna biru. Kita bisa gunakan warna-warni ya, karena agar lebih menarik juga. Itu tergantung kita yang ingin membuatnya. Misalnya di sini warnanya mau diganti warna hijau, itu boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau tuliskan nama, kita kasih tanda plus, teks lagi, misalnya sini kita pakai tulisan yang mana yang teman-teman mau. Jangan yang ada gambar mahkotanya karena itu berbayar, jadi kita pakai yang free aja. Kombinasi font ini yang baris paling kecil, kita klik. Kita pakai yang mana ya, misalnya ini.
Oke, misalnya kita pakai yang ini. Karena kita hanya membutuhkan sedikit, maka kita hapus yang lainnya. Hapus. Oh, ini kita hapusnya elemen. Kalimat ini hapus elemen aja, kalau grup nanti kayak tadi hilang semua. Hapus elemen. Nah, tinggal satu ini, misalnya kita ganti menjadi lingkaran. Nah, oke, di sini sudah jadi lingkaran. Nah, kita ingin di sebelahnya lagi, kita tambah lagi, kita klik lagi. Jadi kita buangnya satu-satu dan ngekliknya itu hapus, kemudian elemennya aja, jangan grup. Kalau grup nanti akan hilang semua elemen. Hapus elemen. Nah, di sini misalnya segi, oh ini belum dihapus teman-teman. Segitiga. Nah, misalnya ini segitiga, kita perkecil juga biar sama, biar nggak terlalu besar. Nah, ini lingkaran segitiga. Nah, misalnya di sebelahnya sini kita mau membuat lagi, yang ini kita bawahin aja. Kemudian misalnya bangun datarnya apa lagi, kita tambahkan lagi. Kita pilih elemen lagi. Nah, misalnya di sini persegi. Kita pakai yang persegi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menulis juga. Persegi itu kan nanti tulisannya akan beda ya. Jadi kalau mau sama, ini yang ini dihapus saja. Kita tambahkan lagi, kemudian klik teks aja. Seperti yang tadi. Hapus dulu, hapus elemen ya, jangan lupa. Tag ini dulu. Terus persegi. Nah, ini persegi. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya di elemennya lagi kita pakai layang-layang. Nah, biar warnanya berbeda, kita ganti warnanya. Misalnya di sini jadi warna ini, di sini ya teman-teman. Misalnya layang-layang. Untuk teksnya kita bisa tambah lagi, kemudian pilih teks lagi. Nah, setelah itu kita pilih lagi untuk kalimat layang-layang, hapus elemen ya, jangan lupa hapusnya harus elemen. Kalau kita hapus grup itu akan hilang semua, maka yang elemen aja. Misalnya di sini layang-layang, layang-layang, layang. Oke. Ini kita pakai layang-layang itu. Bisa teman-teman zoom kalau terlalu kecil. Nah,
Ini jadi layang-layang. Oke, kita geser ke sana lagi. Nah, misalnya teman-teman hanya mengajarkan 4 bangun datar itu. Nah, jadi untuk ini yang tidak dibutuhkan bisa kita hapus. Ini misal kita juga nggak butuh, kita hapus. Juga bisa dihapus. Ini langsung dihapus saja. Nah, misalnya untuk ini kita membutuhkan ini sebagai penutup. Kotaknya ini jika tidak dibutuhkan juga dihapus saja. Hapus grup. Nah, ini bisa kita ganti dengan kalimat penutup, misalnya terima kasih. Terima kasih. Seperti itu. Nah, yang ini yang sudah tidak digunakan lagi, kita hapus saja. Nah, sudah kita hapus. Nah, kalau sudah, nah ini kan sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, kita bisa menyimpan hasil ini. Kita klik yang sebelah kanan itu. Pertama kita cek dulu ya apakah sudah betul atau belum. Terus sudah betul. Nah, kalau sudah, kita klik sebelah kanan yang paling atas ini. Kemudian kita unduh. Nah, jika teman-teman ingin berupa PDF di jenis filenya ini, teman-teman pilih PDF standar misalnya gitu. Tapi kalau teman-teman ingin berupa video, maka kita harus mengkliknya berubah menjadi video atau MP3 ya. Nah, ini sudah berupa video. Kalau sudah berupa video, kemudian kita klik unduh. Nah, setelah diunduh, teman-teman harus menunggu sampai dia ini selesai unduhnya, karena ini harus sampai atas, itu baru hasilnya terunduh. Nah, kalau aplikasi Canva ini memang aplikasi yang sedikit memudahkan kita jika kita memang tidak ada laptop gitu, dan aplikasinya juga banyak banget, bisa buat brosur, buat presentasi atau media pembelajaran dengan tema yang lucu-lucu gitu. Nah, ini harus kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau seperti ini artinya udah tersimpan teman-teman. Kita klik X aja ya. Kita kembaliin aja, kita klik X. Nah, kalau kita sudah seperti ini akan sudah terunduh tandanya. Teman-teman bisa cek di galeri teman-teman ya. Itu sudah terunduh. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi InShoot. Di sini aku menggunakan InShoot untuk mengedit videonya, karena untuk awal materi itu misalnya ada pembukaan atau motivasi dari kita dalam mengajar. Yang selanjutnya kita klik video, klik tambah baru. Nah, tadi aku sudah melakukan rekaman pertama misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka aku sudah buat. Kemudian hasil Canva yang tadi seperti ini, yang hasil Canva tadi itu juga kita klik, dan video penutupnya. Oke. Nah, di sini sudah tuh ya, sudah masuk sebagai pembuka. Nah, kemudian kita edit di sini adalah pada saat media pembelajarannya ini. Waktunya ini kita harus perlambat, karena kalau nggak diperlambat dia akan cepat banget. Jadi memang harus agak dilambat. Nah, di sini lambatnya kita klik kecepatan. Di sini aku pakainya 0,50. Oke, nah sudah. Nah,
pada saat kita menjelaskan materi itu kan pakai suara. Nah, tadi aku sudah melakukan rekaman suaranya. Nah, untuk menambahkan rekaman tersebut, kita bisa klik musik ya, klik musik pada bagian materi ini. Klik musik lagi. Nah, klik musik saya. Di sini ada 1 2 3 rekaman tadi aku udah buat. Aku klik yang pertama. Ya. Mengenal Nah, kita klik menggunakan ini sebagai pembukanya. Kita coba dulu. mengenal bangun datar. Nah, di sini udah pas. Kemudian kita tambahkan lagi musik yang kedua. Musik saya ini yang kedua, kita tambahkan lagi, kita gunakan. Mungkin di sini coba dulu bisa kita atur posisi pas atau tidaknya. Apa sih bangun datar itu? Bangun datar adalah bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki 2 dimensi. Nah, sudah pas. Kemudian kita tambahkan lagi suara yang ketiga. Nah, Nah, ini bisa kita langsung gunakan. Tinggal kita atur aja. Nah, berikut ini ada macam-macam bangun datar. Di sini Ibu menjelaskan 4 bangun datar. Yang pertama ada lingkaran, yang kedua ada segitiga, yang ketiga ada persegi, dan yang keempat ada layang-layang. Nah, itu adalah suara yang tadi sudah direkam. Nah, ini sebagai penutup. Terima kasih. Nah, biar lebih menyenangkan, kita bisa gunakan suara juga, tapi jangan terlalu besar nanti. Kita tambahkan musik lagi. Nah, di sini saja. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kita mau pakai yang apa? Misalnya kita pakai yang relax, itu boleh dicoba. Misalnya pakai yang ini lebih santai. Nah, ini bisa langsung kita gunakan. Nah, ini sudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar suaranya tidak balapa, maka yang musik ini kita perkecil volumenya, jangan terlalu besar. Nah, misalnya segini. Kita coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Nah, ini lebih pelan musiknya dan sampai sini pasti ada musiknya. Nah, berikut ini. Mengenal bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Bangun datar adalah bangun yang mempunyai permukaan datar. Nah, ini musiknya hanya setengah, bisa kita tambahkan sampai selesai juga. Nah, karena musiknya udah habis, nah kita bisa lanjut. Kita tambah lagi musik, tambah tadi kita pilih yang mana, sesuai yang tadi kita pilih, kita tambahkan lagi. Nah, ini bisa disatukan lagi di sini. Dan memiliki 2 dimensi. Nah, volumenya kita atur juga. Nah, kita samain dulu volumenya. Yang tadi kita pakai volumenya 32. Jadi di sini harus pakai volumenya 32 juga. Nah, oke. Sudah sama. Nah, sampai selesai dia. Materi hari ini dan kalian mengetahui warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita checklist aja. Nah, kemudian kita klik simpan yang di atas kanan, simpan. Mungkin cukup sekian teman-teman. Mungkin itu yang bisa
saya sampaikan mengenai bagaimana cara membuat media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.